Hai guys, kembali lagi bersama saya Bisa dan Mereka Lawan di segmen Ngopi Bar. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas topik yang sedang naik daun atau lagi menarik di dunia IT, yaitu tentang vibe coding. Nah, untuk membahas vibe coding, tentunya kita kehadiran seorang dosen di sini Palangkaraya, beliau yang berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya kita sambut Bapak Muhammad Irfan Eskom ME. Selamat datang Bapak. Selamat datang juga Selamat. di podcast saya. Oh ya, Podcast kita bersama ya ya. podcast kita Pak. Kami Pak. Sebelum lebih lanjut Pak, vibe coding ini sebenarnya sejak kapan sih Pak mulai dikenal, atau sebenarnya vibe coding ini sudah ada cuma baru hype sekarang, atau seperti apa Pak? Oke, ini udah mulai ya? Ya. Oke. Kalau kita lihat ya perkembangan saat ini, Ya. kalau vibe coding itu lebih ke arah otomatisasi, seperti itu ya. Nah, kapan itu dimulai? AI-nya itu sendiri dimulainya itu sudah lama sebetulnya. Kita sudah pakai, bahkan kita nggak sadar kalau itu sebenarnya kecerdasan buatan. Contohnya apa? Misalnya adalah aplikasi penerjemahan bahasa. Itu sudah mininya tuh. Itu konsep dasar dari pemanfaatan kecerdasan buatan. Sudah ya. Terus kalau dari sisi coding, itu sudah dimulai sejak adanya auto completion di code editor. Kalau kita ngetik sesuatu nih, ngetik tiba-tiba muncul tuh ada suggestion-nya. Oh iya. Nah, itu sebenarnya sudah masuk tuh ke vibe coding tapi versi awal. Jadi kita sudah dipermudah ketika kita ngoding itu sudah ada tuh kalimat-kalimat yang mungkin bisa kita pakai. Nah, jadi kan kita lebih mudah tuh. Pada saat kita ngetik sesuatu baru 1-2 huruf sudah dikasih rekomendasi apa, tinggal kita pilih enter. Nah, itu kan lebih cepat. Itu konsep dasarnya seperti itu. Nah, sejak kapan itu kita kurang tahu ya. Nah, itu di editor mana dulu yang memulai fitur itu kita kurang tahu kalau yang itu. Tapi dasarnya adalah dari situ, vibe coding. Sampai dengan sekarang yang sudah lebih maksimal gitu. Vibe coding yang kan vibe coding nih, kata-kata vibe coding ini dari mana ya Pak, kalau boleh tahu? Bisa muncul tiba-tiba vibe coding gitu. Oke. Ada namanya. Kalau codingnya kita sudah tahu ya. Iya, codingnya. Coding kalau bahasa kita programming ya. Nah, vibe itu sendiri kalau bahasa Inggris suasana. Ya, dari situlah suasana ngoding. Tapi ini pada konteks tertentu ya. Tanda kutip nih, vibe coding yang dimaksud itu. Sekarang jadi istilah. Nah, jadi kita menerjemahkannya itu bukan vibe suasana pemrograman gitu. Oke, konteksnya itu berbeda. Sekarang sudah masuk ke istilah. Jadi vibe coding itu suasana atau situasi kita ngoding itu seperti apa gitu. Nah, stop dulu ya, jangan masuk ke dalam ininya ya, intinya ya gitu. Ya keadaan kita ngoding, suasana ngoding kita seperti apa? Nah, itu vibe coding. Oke. Tahan dulu ya. Iya Pak. Oke. Itu vibe coding kan dikenal orang tuh, berarti harusnya ada kan yang mencetuskannya gitu Pak, atau yang mempopulerkannya gitu Pak. Ada, atau tiba-tiba rame aja gitu. Istilah itu muncul tiba-tiba aja tuh. Tiba-tiba ya, nggak ada yang spesifik orang yang enggak. Kalau saya perhatikan ya, kalau saya lihat dari apa informasi yang ada, itu tuh muncul istilah itu tiba-tiba. Jadi ya orang menyebutkan seperti itulah. Iya. Seperti itu. Mungkin dulu namanya beda-beda tuh. Ya, coding dibantu dengan alat tertentu misalnya dan sebagainya. Nah, tiba-tiba ada yang menyimpulkan tuh seperti itu. Dan itu bersama-sama akhirnya. Ya, jadi siapa pencetusnya, saya kira mungkin ada ya yang menyebutkan itu disebut dengan istilah vibe coding gitu. Kalau itu saya kurang tahu, tapi keadaan seperti itu sudah orang merasakannya bersama-sama. Nah, jadi muncullah akhirnya oke, setuju mungkin dengan kalimat seperti itu. Maraknya itu mungkin sama-sama boomingnya AI tahun lalu ya Pak, dari 2020. Betul. Tapi kita lihat tadi ya, konsep awalnya dari mana ya? Dari auto completion. Habis itu lahir lagi memang yang booming tuh 2-3 tahun kebelakangan ini. AI itu. Yaitu yang menjadi landasan. Semakin berkembangnya vibe coding. Dulu kan AI bukan untuk ngoding awal mulanya. Nah, sekarang sudah berubah nih, bergeser nih. Jadi seperti itu.
kalau lebih cepat sih Pak. Betul. Kalau ini, Pak, yang kalau boleh tahu Pak, kira-kira mungkin di dunia industri atau di perusahaan-perusahaan gitu sudah mulai memakai ini sejak lama, atau ini baru muncul di masyarakat umum aja, tapi ternyata perusahaan-perusahaan sudah memakai ini sejak lama gitu Pak. Apalagi yang perusahaan-perusahaan di luar negeri gitu. Maksudnya pakai Vibe coding, ya. Oke. Kalau jadi ini ada dua sisi ya. Kalau kita perhatikan ada sisi baik dan sisi buruk dari vibe coding itu. Nah, untuk konteks mempermudah kita ngoding, oke lah. Nanti kita bahas lebih dalam ya itu Iya. ya. Nah, apakah di perusahaan sudah pakai? Mungkin iya, sudah pakai. Iya. Bahkan sekarang itu kan kalau kita lihat di di media sosial, itu banyak beredar informasi bahwa perusahaan-perusahaan itu justru nyari yang bisa mengerti AI. Iya, benar. Bukan Pak. hanya ngoding aja. Iya. Ngoding secara konvensional lah istilahnya Iya, ya, tapi dia juga ngerti cara penggunaan AI untuk membantu dia ngoding. Nah, Iya. itu sudah mulai dipakai. Bahkan kalau kita lihat lagi, ternyata ada AI yang bisa ngoding sendiri untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, Ada. seperti itu, ada. Bahkan ada yang bisa menjelek-jelekan perisetnya. Nah, itu kan sudah auto ya. Nah, saya dapat informasi itu terkait dengan, kalau nggak salah perusahaannya Elon Musk itu. Tapi AI-nya apa saya lupa itu ya. Bahkan dia bikin memang untuk ngoding. Jadi AI-nya dibuat buat ngoding, sekaligus nanti bisa memperbaiki diri sendiri. Ini sekaligus ancaman ya. Iya. Ancaman. Oke, lanjut dulu. Oke, Pak. Makanya sampai saya pernah dengar tuh kata-kata yang Ini ya, yang nanti kalau nggak ngikuti tren AI nanti akan ditinggal. Iya. Atau kita bahkan kehilangan pekerjaan. iya, yang Apa nih? AI nggak membunuh programmer, tapi programmer yang nggak bisa menggunakan AI akan tertinggal itu. Ya, saya bisa kata-kata kayak gitu ya Pak. Ada yang seperti itu, tapi ini ada dua pendapat juga ya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan memang kalau kita nanti nggak bisa menggunakan AI dalam arti menolak gitu ya, Iya, benar. akan ditinggal. Itu pasti. Pasti. Nah, kemudian pada konteks programmer kalau nggak ngerti AI nanti juga akan ditinggal. Sebenarnya nggak juga. Kenapa? Karena kita lihat banyak kasus juga tuh. Ada di perusahaan-perusahaan ya menengah ke bawah yang menggunakan aplikasi atau sistem yang dibuat menggunakan vibe coding, itu justru bermasalah. Bermasalahnya apa? Banyak nih sisinya. Sisi keamanan terutama. Nah, keamanan data nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Iya. Nah, itu. Saya buka dulu dikit nih, bahwa AI vibe coding itu tidak 100% aman juga. Gitu. Nanti banyak lah kasus orang ini sudah bikin pakai AI, ya vibe coding lah intinya sudah jadi dipublikasikan, tiba-tiba 2-3 tahun berikutnya dia harus mengeluarkan biaya lebih hanya untuk apa? Ternyata meng-hire orang yang programmingnya konvensional untuk memperbaiki bug dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya, apakah nanti kalau misalnya kita nggak pakai AI, kita akan ditinggal, programmer nanti sudah nggak ada lagi misalnya, apalagi dengan tadi ya, auto recovery diri misalnya gitu ya, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, ya sebenarnya nggak juga, tapi ancamannya itu tetap ada. Nah, makanya jangan anti dengan AI. Harus sedapat mungkin kita belajar menggunakannya, nah, tapi tetap harus ngerti di balik itu apa. Siap. Nah, kita masuk ke gaya belajar mahasiswa Pak. Ini nih. Ini nih yang pengalaman saya nih. Oke. Yang pertama Pak, kalau dibandingkan dengan cara ngoding yang konvensional lah kita bilang sama vibe coding nih, mana sih yang lebih efektif untuk belajar Pak? Oke, ini ada penekanan di belakang nih kalimatnya nih. Iya, untuk belajar. Untuk belajar. Iya, untuk belajar. Ada dua sisinya ini. Sisi yang pertama, sisi apa yang dihasilkan, ya kan? Iya. Ketika kita pakai vibe coding, kan konteksnya vibe coding untuk belajar. Pertama adalah kalau yang ingin dihasilkan apa. Yang kedua, yang ingin dipelajari apa. Nah, ini harusnya dua-duanya jalan bersama.
Harusnya jalan bersama. Pada saat kita pakai coding itu aplikasi jadi. Iya, jadi Kalau tidak dipelajari dalamnya, ya, Iya. ya kita nggak akan pernah tahu ini bagaimana alur programnya, ya gitu ya. Nah, sebaliknya juga sama. Kalau kita nggak ngerti pemahaman tentang programming, kita minta AI bikinkan jadi, tapi kita nggak ngerti apa. Dan kita bahkan mungkin nanti tidak akan bisa memerintahkan AI ini untuk membuat seperti apa yang kita inginkan. Kalau Iya. kita nggak paham. iya benar. Nah, pada konteks belajar itu memang dasarnya harus ada. Minimal itu ya mata kuliah semester 1 lah. Iya. Apa kira-kira? Pemahaman Apa dasar, saya? Pengalaman dasar terus apa lagi? algoritma. Algoritma itu paling penting. Iya, algoritma. Ya. Algoritma itu saya sering di kelas saya sampaikan gimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas kan gitu ya. Iya, Pak. Ya kan? Atau masukin Iya. tuyul dalam botol itu. Ya pikirlah logikanya gimana. Dan itu semua apa kemungkinan terbuka. Jangan-jangan botolnya itu sudah terbuka duluan. Berarti kan nggak perlu dibuka tutupnya. Iya, Pak. Atau kulkasnya misalnya gitu kan. Nah itu pemahaman seperti itu perlu dulu. Nah baru nanti kita bisa tuh langkah-langkah berikutnya mau seperti apa nih aplikasi. Nah, jadi pada konteks belajar menggunakan vibe coding untuk belajar ya yang paling utama sebetulnya kembali ke niatnya siapa mau belajar apa mau menghasilkan sesuatu secara instan. Iya, benar. Nah hasilnya itu nanti belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Kembali lagi tuh pemahaman dasar kita tentang pemrograman harus ada supaya aplikasi nanti sesuai. Berdasarkan pengalaman saya itu seperti itu. Iya. Lanjut dulu. Oke. Nah, dengan adanya vibe coding nih, Pak, mahasiswa tuh pasti kebanyakan kan bikin-bikin nyoba-nyoba gitu Ya. lah. Pasti walaupun nggak paham konsepnya, yang penting jadi gitu. Nah. Lagi buat tugas tuh. Oke. Jangan-jangan ini pengakuan nih. Oke lah ya. Iya. Nah, gimana Bapak coba? Ya seharusnya ya, namanya mahasiswa ya, Iya. belajar kan ya. Yang dituntut dalam mata kuliah itu apa ya kan? Mampu menghasilkan ini dan seterusnya ya. Tentu bukan produknya yang dinilai itu. Bukan hanya produknya, sorry ya. Bukan hanya produknya, tetapi juga prosesnya. Nah, prosesnya itu yang penting sebetulnya. Untuk apa? Ke depan itu. Ya kayak, mohon maaf ya, kayak kalian kan, itu Iya. saya semester berapa ya kan? Semester 3 ya? Semester berapa? Enggak, sebelum-sebelumnya. Oh iya, semester 3, Pak. Semester 3 di web ya? Iya. Web saya bukan? Dari Bapak terus Nah, dari web. Habis semester. itu PBO, Iya. PBO habis itu framework. framework. Iya. Nah, semuanya itu kan berurutan ya. Iya, betul. Nah, berurutan. Kalau nggak ngerti yang di sini, susah nih naik ke berikutnya nih. Iya. Kalau web belum paham, nanti ke PBO agak susah nih. Ya, Iya. nanti ke framework agak susah lagi karena PBO tuh dasarnya. Nah, seperti itu. Nah, ketika mengerjakan tugas menggunakan vibe coding, harus mengerti nih apa Apa yang dibuat? yang akan dibuat itu apa, fitur-fiturnya itu seperti apa, kemudian alurnya itu yang penting. Jadi misalnya kalau habis login itu apa, itu kan kita yang mikir. Iya. Jadi tidak 100% kita serahkan kepada AI. Nah, kalau serahkan 100% kepada AI ketika ditanya, bingung tuh. Iya. Ini Bisa menjelaskan. gimana? Lanjutannya gimana? Kok bisa seperti ini bagaimana? Nah, itu. Jadi penting juga, walaupun ini tricky ya, mahasiswa kan bisa aja nih, kan caranya macam-macam. Iya, Pak. Nggak boleh ini, ada lagi dia. Kan cara-caranya kan banyak ya. Iya, banyak. Nah, seperti itu. Tapi yang paling penting itu adalah dipahami. Oke lah, kalian bikin kerjaan tugas, pakai AI langsung, vibe coding. Oke, jadi pelajari dalamnya gimana tuh alurnya. Iya. Kan bisa kita tanya dengan AI itu sendiri. Iya. Jelaskan kepada saya misalnya cara kerjanya. Kalau di vibe coding yang versi GUI ya, yang versi grafis itu malah dikasih step by stepnya, nanti silakan begini untuk ngetes itu ada. Nah, itu dulu lah. Jadi harus dipahami juga ya, jangan asal bikin tugas selesai jadi gitu, nggak seperti itu juga. Kalau saya, makanya saya minta sesuatu yang berbeda ya. Iya, Pak. Saya minta dalam bentuk video, Iya. jelasin. Nah itu. Vibe coding boleh silakan, tapi jelasin gitu. Dan wajah harus kelihatan. Iya, Pak. Khawatir saya wajahnya AI juga. Oke. Wajahnya asli. Ya seperti itu ya. Jadi kalau untuk tugas nggak masalah kalau paham. Kalau saya sih seperti itu. Saya nggak anti.
seperti itu. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan rata-rata kebanyakan mahasiswa pasti kayak gitu sih Pak. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu Pak, apa sih yang bakal berdampak buat mahasiswa kalau terlalu sering seperti itu tanpa paham konsepnya Pak? Nah, itu yang bahaya ya. Ya. Tapi ini kembali kepada mahasiswanya ya, nanti mau jadi apa Oh. gitu ya. Iya kan, Iya, benar. tujuan akhirnya apa nih, lulus nanti mau jadi apa nih gitu ya. Kalau memang tidak ada berhubungan dengan itu, mungkin nggak ada masalah gitu. Misalnya begitu lulus mau nambang emas misalnya, ya kan nggak ada AI-nya itu, Iya sih. kecuali dia mau bikin. Nah, Iya. pada konteks itu ya. Tapi kalau memang supaya dia punya pengalaman, terus misalnya nanti ketika ada orang yang memerlukan keahliannya dia bisa bantu orang, misalnya bantu secara luas ya, Iya. bantu dengan ada sesuatu di belakangnya juga boleh kan, misalnya dalam arti bekerja kan ada, Iya. bukan hanya bantu sosial gitu ya. Iya. Nah itu harus paham, kalau enggak wah susah nanti perkembangannya. Kita sudah tahu ngoding sudah mulai digantikan, walaupun tidak bisa 100% digantikan AI, tetap ada orang nanti yang akan memperbaiki. Seperti kasus saya bilang tadi, hasil dia vibe coding, tiba-tiba 2-3 tahun setelah berjalan, setelah di online kan, muncul macam-macam masalah. Ternyata apa? Dari sisi keamanan misalnya. Kalau kita nggak paham konsep keamanan sistem, wah nanti bisa dijebol tuh, mudah sekali jebolnya. Nah seperti itu. Nah kedepannya gimana tuh untuk mahasiswa yang kebiasaan atau ketergantungan? Bahaya nih. Kita ini nggak pernah tahu ya. Selama ini kita pakai kan AI itu paling umum, paling banyak, yang versi gratis. Iya, yang gratis. Ya, yang tokennya habis udah istirahat dulu kan gitu. Kayak saya tuh. Nunggu besok lagi. Nunggu besok lagi, Iya. ya kan? Walaupun kalau enggak ya ganti model AI yang lain, bisa terus coding. Ada Gitu yang kan? biasanya ganti akun Pak. Ada yang ganti akun juga, Iya. ya, kalau keblokir dan seterusnya. Iya. Bisa juga seperti itu. Tapi pernahkah kita berpikir apakah selama nanti ya ke depan, selama ini kan masih gratis nih. Iya. Bagaimana kalau suatu saat misalnya ternyata berbayar semua atau fitur semakin dikurangi? Iya, biasanya kayak gitu sih. Contoh ya, Grok misalnya. Iya. Dulu bikin generate video gratis. Gratis. Sekarang udah ditutup sama sekali. Gak bisa, kecuali generate image saja. Ini pasti gratis ya. Iya. Nah itu. Nah gimana nih orang yang sudah ketergantungan akhirnya apa? Nggak mau Baik. bayar. Ya kalau seperti itu pertanyaannya Iya. nanti duitnya dari mana? Gitu kan? Ya seperti itu. Jadi kalau sudah sampai ketergantungan tuh berbahaya. Berbahaya. Kalau nggak ngerti konsepnya. Kalau kita ngerti konsep pemrograman, ada AI atau tidak ada AI, tetap bisa jalan. Kita tetap bisa ngoding. Nah seperti itulah yang diajarkan di kampus kita. Jadi konsep dasar itu ada disampaikan. Nah konsep dasarnya ngerti, ke vibe coding jadi mudah. Kita sudah ngerti alurnya. Alurnya misalnya untuk login, Iya. menampilkan apa dulu, nanti kemana. Kalau misalnya gagal, apa yang harus ditampilkan. Itu kan kita bisa kasih perintah. Walaupun AI sekarang sudah ngerti dia, maksudnya itu seperti itu. Iya. Nah seperti itu. Jadi bahaya sekali tuh kalau kita ketergantungan. Walaupun kita nggak bisa lepas dari AI. Jangan sampai kita anti juga. Iya Ya, sih. seperti itu. Dengan gampangnya kayak coding ini Pak, berarti kira-kira nih orang atau mahasiswa yang bukan di dunia IT itu bisa ya Pak bikin program atau bikin web? Oke. Orang nggak ngerti sama sekali tentang pemrograman, Iya, terus duduk itu. ngoding dia. Yang ngoding bukan dia berarti kan? Iya. Yang ngoding AI-nya kan? Iya. Bisa jadi apa enggak itu sebenarnya? Iya, jadi. Aplikasi bisa jadi. Jadi ya. Nah, tapi itu tadi kembali kalau dia nggak paham konsepnya itu berbahaya. Berbahaya itu apa? Pertama gini ya, AI itu jangan dikira ketika kita nginputkan sesuatu di prompt itu hilang begitu saja, enggak. Disimpan. Dia akan mempelajari semua pola orang. Misal nih, kita semua pada web coding nih dengan agent yang sama, Iya. biasanya atau model yang sama ya. Dia akan pelajari itu. Sama kita ngomong tentang login. Saya maunya begini, kamu maunya begini. Iya. Nanti teman yang lain kayak gini lagi. Dia kumpulin semua tuh. Nanti akan rekomendasi untuk orang lain lagi. Jadi jangan dikira apa yang kita inputkan yang di prompt itu hilang begitu saja, enggak. Itu justru jadi bahan buat AI itu belajar. Apalagi kalau kalian ngupload misalnya file, ya disimpan itu. Akan ketahuan nanti semua, jadi dapat info dari situ. Nah,
Nah, seperti itu ya. Nah, terus kalau orang yang nggak ngerti sama sekali terus ngoding, bisa jadi nggak? Bisa jadi aplikasinya. Tapi kedepannya yang jadi masalah tuh. Iya. Kalau untuk hal-hal kecil ya, kalau orang ngerti konsepnya, dia akan bisa langsung tangani. Jadi nggak 100% diserahkan kepada AI. Iya. Nah, seperti saya pengen coding, awalnya aja tuh. Nah, kemudian berikutnya ternyata dia nggak sesuai. Saya nggak minta dia untuk perbaiki, saya perbaiki dulu sendiri. Nah, seperti itu. Kalau suka, apalagi yang kecil ya. Iya. Kecuali yang besar, misalnya satu fitur yang ditambah misalnya. Iya. Nah, itu kasih lagi ke pipe coding, lakukan lagi. Nanti ada lagi penyesuaian, sesuaikan lagi. Seperti itu. Oke, siap. Jadi pertanyaan tadi, bisa apa enggak orang yang awam tentang pemrograman bikin aplikasi melalui Iya. pipe coding? Bisa. Bisa banget. Tapi tanda kutip ya, nanti akan banyak masalah. Dia nggak akan bisa troubleshooting kalau dia nggak paham konsep. Iya sih. Nah, seperti itu. Ya, oke lanjut Pak. Nah ini buat mahasiswa nih Pak, gimana sih biar mahasiswa tuh menikmati proses dengan gaya vibe coding, tapi tetap paham tuh dengan konsep dasarnya itu seperti apa? Wah, susah ini ya. Ini pertanyaan sulit ini. Iya, ya kan? Ini Om operator. Ya, supaya tetap bisa apa tadi? Paham dengan Paham konsepnya. dengan konsepnya walaupun menggunakan vibe coding. Iya. Satu aja kuncinya. Niatnya mau apa tuh dengan vibe coding? Pada konteks mahasiswa, niatnya harusnya belajar. Iya sih. Nah, vibe coding itu membantu. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya ketika saya minta, saya kasih prompt baru-baru nih, Iya. buatkan saya aplikasi untuk mendata pendaftaran peserta untuk kegiatan DIES kita yang ke-19. Iya. Nah, itu. Saya maunya seperti apa? Nah, itu kan konsep kita tuh udah ngerti itu. Iya. Nah, mahasiswa harusnya mikirnya gitu. Yang seperti apa sih aplikasinya? Nah, itu dimasukkan. Kemudian ya udahlah kita enter dulu. Nah, di situ nanti AI-nya itu akan memberikan rekomendasi. Ya, kalau saya pakai, boleh sebut nggak nih agentnya? Modelnya? Apa sih Pak? Ya. Aman ya. Karena kebetulan saya pakai apa namanya editor anti gravity ya. Nah, kan sudah include model AI-nya kan Gemini ya. Iya. Kita pakai bahasa kita aja lah Gemini ya. Iya. Daripada nyebutnya Gemini gitu. Iya, Nggak Gemini susah ya, ya Gemini. Nah, dia akan kasih implementation plan. Ketika kita ngasih perintah gitu ya, mau bikin aplikasi apa gitu, dia akan menyusunkan rencana implementasi. Nah, itu ada tuh poin-poinnya tuh. Database-nya nanti begini dan seterusnya. Nanti prosesnya akan seperti ini, akan seperti ini. Kemudian dia akan kasih nanti, kalau kita setujui, ada namanya walkthrough. Itu yang akan dilakukan oleh dia. Nah, jadi langkah pertama dia akan membuat ini, membuat ini, membuat ini. Nah, seperti. Nah, dari situ kita bisa belajar. Dari situ kita bisa belajar. Kemudian setelah dia minta kita menyetujui, atau dia akan tanya tuh, ini sudah oke atau masih ada tambahan? Nah, kalau memang masih ada perlu yang direvisi, kita sampaikan lagi. Nanti dia akan record, akan simpan gitu ya. Kemudian dia akan mulai eksekusi. Nah, setelah eksekusi jadi biasanya akan muncul tuh pesannya di situ. Oke, aplikasi sudah saya buat. Silahkan Anda lakukan begini-begini untuk menguji coba. Nah, seperti itu. Iya. Ini web coding nih. Iya Pak. Ya, tapi kita jangan lepas begitu saja. Lihat tuh implementation plan-nya itu dibaca. Nih, kalau konteks mahasiswa belajar ya, Iya Pak. bukan hanya mahasiswa, siapapun kalau web coding baca dulu. Itu jangan 100% percaya. Iya. Lihat dulu, karena akan ada yang tidak sesuai. Nah, itu kita perlu sesuaikan. Dari situ kita belajar. Kemudian kita bisa minta dia untuk menjelaskan. Jelaskan apa yang dibuat. Iya. Seperti itu. Jadi misalnya ya, ketika kita ngoding dengan bantuan AI itu, kita mau misalnya keamanan itu menggunakan apa? Hash-nya untuk password misalnya. Apakah Iya. pakai MD5 atau pakai hash yang lain. Nah, seperti itu bisa. Kita bisa juga minta supaya ada tambahan-tambahan yang lain misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi intinya adalah kalau untuk mahasiswa, oke, web coding, pelajari itu apa yang dihasilkan. Jangan lepas begitu saja. Nah, khawatirnya nanti oke, jadi ya kan, Iya. terus ada orang mau bikinkan website, katakanlah misalnya apa ya, perusahaan atau ya UMKM lah misalnya, minta buatkan landing page misalnya. Kalau landing page saya mah gampang ya, tinggal apa namanya,
kasih foto-foto pendukung, kemudian informasi-informasi tertentu sudah bisa dia bikinkan. Tetapi nanti akan jadi masalah kalau misalnya sudah ditingkatkan lebih lanjut. Misalnya di situ ada penjualan misalnya. Mudah sekarang kita bikin jual beli online misalnya, bikin seperti marketplace bisa. Ya tapi nanti akan jadi masalah dari sisi keamanan. Itu yang paling berbahaya. Kenapa? Apalagi kalau sampai menyimpan data-data sensitif milik pengguna. Iya. Misalnya nomor KTP atau nomor HP lah, alamat email. Nah, kalau dengan vibe coding itu tidak ditambah lagi tingkat keamanannya, walaupun kita minta dia tetap untuk mengeksekusi, kalau tidak ditambah, kalau kita hanya terima apa yang dia kasih, itu berbahaya. Nanti kita yang bisa dituntut. Nah, seperti itu ya. Jadi ya harus dipelajari. Kembalilah ke tugas kalian dan juga saya. Iya. Karena ketika ngajar saya belajar juga. Iya. Saya menyampaikan seperti itu, saya belajar dulu. Ketika menyampaikan materi itu, saya coba dulu materi itu. Biasanya gitu. Iya. Nah, nanti ketemu error. Udah tahu nih errornya apa. Jadi kalau mahasiswa nanti ketemu error yang sama, saya sudah bisa jawab. Biasanya kayak gitu. Nah, sama di mahasiswa juga gitu harusnya. Pelajari isinya. Kalau perlu ubah tuh. Kodenya ubah, yang benar ubah, error jadinya. Nah, minta dia untuk memperbaiki. Misalnya itu kalau mau bukan menguji AI ya, kalau AI itu lebih pintar daripada kita. Iya. Walaupun data dari kita, tapi dia bisa berpikir, kalau kita pikirnya satu-satu, kalau dia multi. Nah, makanya dia bisa langsung ngoding secara komprehensif. Banyak file ya. Tapi satu hal yang perlu diingat, vibe coding itu kadang-kadang dia mengerjakan sesuatu di luar konteks. Iya. Dia tuh lupa. Iya, sering plugin gratis. Pengalaman ya. Kita ini sudah habis nih ngomongin masalah, katakanlah misalnya sistem informasi akademik ya. Iya. Nah, kita sudah habis nih ngomongin yang mahasiswa. Iya. Kita ngomongin mata kuliah sekarang. Iya. Tapi kan ada kaitan tuh nanti dengan tabel KRS. Iya. Nah, dia tuh bisa lupa nih bahwa kita tuh sudah ada. Kemudian cara dia untuk memperlakukannya itu kadang-kadang dia riset lagi dari awal. Di reset nih aplikasi kita nih hilang nih yang tadi. Iya, sering. Bukan hilang terhapus, bukan. Konsep kita tuh jadi hilang. Iya. Padahal kita sudah jalan seperti itu. Misalnya ya, contoh ketika kita bikin CRUD menggunakan notifikasi atau konfirmasi pakai Sweet Alert. Iya. Tampilan agak bagus tuh yang pakai animasi kan. Iya. Kalau misalnya kita klik hapus, muncul dulu konfirmasi, Iya. hapus apa enggak. Kalau sudah terhapus, muncul lagi notifikasi sudah terhapus Iya. dengan animasinya. Iya. Nah, kita sudah pakai itu di satu data misalnya untuk mahasiswa. Tiba-tiba kita minta bikinkan lagi untuk data mata kuliah. Nah, ini nggak dipakai dia, yang Sweet Alert. Kita harus ingatkan lagi, gunakan ini. Nah, seperti itu. Jadi ya, kita perlu pemahaman. Seperti itu, kalau vibe coding. Nah, kita lebih masuk ke vibe codingnya nih Pak. Kan itu kita istilahnya pemerintah ya Pak. Trik-triknya dong Pak. Prom yang baik buat vibe coding itu gimana Pak? Biar hasilnya Waduh, maksimal. kalau ini berdasarkan pengalaman masing-masing ya. Iya. Jadi kalau promnya seperti apa, yang pasti ketika kita, ini saya selalu menekankan ya, konsepnya itu harus paham. Ketika kita mau bikin aplikasi, kita itu udah ngerti, pasti kita punya bayangan tuh, aplikasi ini nanti akan seperti apa, atau apa yang akan dikelola di dalam. Datanya itu apa, itu kita sudah ngerti dulu. Nah, biasanya untuk mempermudah kita ngoding itu, menggunakan vibe coding ataupun ngoding biasa, itu kita harus punya yang namanya PRD, Product Requirement Document. Jadi, dokumen kebutuhan produk ini. Jadi di situ semuanya kita mencantumkan kebutuhan kita apa, alur program kita seperti apa, gitu ya. Kemudian data yang kita perlukan itu apa saja, field-fieldnya, misalnya tabel-tabelnya, nah itu artinya sudah siap. Kalau ada itu, kita masukkan ke vibe coding, malah mudah. Jadi kita ngerti dulu konsepnya tadi, apa yang aplikasi. Konsep paling dasar adalah kita ngerti konsep pemrogramannya, konsepnya, algoritma. Kita ingin menyelesaikan masalah kan, masalah dengan aplikasi. Nah, untuk bisa selesai, begini nih caranya. Nah, itu di PRD-nya, Product Requirement Document. Nah, itu bisa kita minta untuk AI juga buatkan. Tapi kita jelasin dulu.
Iya. Nah, kemudian setelah dia jadi, kita bisa edit modif yang mana yang kita butuhkan, mana yang enggak. Karena AI itu biasanya akan memberikan sesuatu yang lebih dari yang kita minta. Iya. Itu pasti. Improve-nya tuh. Ya, kadang improve-nya kita bisa pakai, kadang nggak perlu. Iya. Nah, kita tinggal perintahkan lagi. Nah, kalau kita sudah punya PRD itu malah enak. Kita hanya menyebutkan ini yang saya butuhkan, ya dia akan bikin secara fokus. Nah, seperti itu. Jadi penting apa sih yang ingin kita hasilkan? Nah, itu pemahaman seperti itu. Dan requirement-nya yang dibutuhkan apa saja? Itu yang perlu dalam web coding. Nah, kalau misalnya gini Pak, ini pertanyaan anu aja sih, lewat aja. Kan Nanti jawabannya lewat juga ya. Oke. maksudnya kayak Gimana? di SI itu kan sering TA tuh perancangan, Pak. Nah, di perancangan nih kira-kira Pak, bisa nggak sih yang perancangan udah dibuat nih ditaruh ke AI terus dia bikin ya istilahnya prototype lah, mungkin prototype-nya aja dulu, belum sistem jadinya gitu. Nah, bisa nggak kira-kira? Kita lihat dulu ya. Kalau di TA itu kan ada perancangan ya, Iya. yang hanya perancangan. Tapi yang bikin aplikasi sama perancangannya juga. Iya. Nah, apakah bisa itu kita masukkan ke vibe coding? Kebetulan saya belum pernah coba ya. Kalau misalnya hasil rancangannya, jadi Iya. misalnya use case kita masukkan, Iya. kemudian activity diagram kita masukkan, sequence kita masukkan, terus buatkan seperti ini, Iya. misalnya ya. Iya, gitu sih. Saya belum pernah coba nih. Belum. Ya, makanya tadi jawabannya kan mungkin lewat aja ya. Tapi boleh dicoba tuh nanti, Boleh, karena ya. kalau kita web coding itu kita bisa ngupload file. Iya. Nah, di situ di from-nya itu bisa kita upload file. Hmm. Bisa saja, misalnya kita minta untuk buatkan berdasarkan ini. Tapi pertanyaan saya, yang dibuat itu rancangannya udah benar atau belum? Iya sih. Jangan-jangan pusing tuh AI-nya nanti. Ini ada anomali, Iya. ada sesuatu yang kontrak nih. Di sini dikatakan, contoh ya, use case aja tuh, ada include misalnya untuk login. Iya. Tiba-tiba di activity-nya nggak ada mencantumkan loginnya, misalnya. Iya. Ini pusing nih AI-nya nanti nih. Nah, dia tetap, saya pernah coba soalnya ya, Oh. AI itu nggak mau kalah Oh. dan nggak mau ngaku. Saya sudah pernah coba. Iya. Nah, pasti dia akan memberikan rekomendasi. Jadi kalau misalnya rancangan kita tuh memang nggak sesuai, misalnya nggak sinkron lah gitu ya antara use case sama activity, misalnya Iya. itu nggak sesuai, misalnya apalagi dengan sequence yang lebih detail lagi. Iya. Nah, kalau dia nggak sesuai, dia akan kasih rekomendasi. Biasanya gitu. Tapi kalau pakai yang gratisan ya itu kadang-kadang bisa retry terus. Nah, ya seperti itu. Apakah bisa? Jawaban saya, karena saya belum pernah coba, saya belum bisa jawab. Tapi kalau kita kirimkan, mungkin dia akan bisa. Dalam gambar ya, tapi kan kebanyakan tuh Yes. pasti PDF jadinya. Karena dalam satu sistem, rancangan sistem tuh use case cuma satu gambar, oke. Tapi Ya. kalau activity banyak tuh, apalagi Iya. sequence. Nah, banyak tuh. Kalau dalam satu dokumen misalnya, anggaplah rancangan itu kita gabung semuanya jadi 10 halaman, misalnya. Mungkin bisa nanti. Ya. Coba aja nanti ya. Iya, rencana. Kalau saya nggak berniat mencoba sih. Kalian aja nanti ya kabari saya. Soalnya penyakitnya itu di activity sama sequence-nya sih sering Pak. Siklon. Ini kalau, tapi ini di luar pipe coding ya. Iya. Ya, ini tips dan trik aja nih. Bikin aja dulu aplikasinya. Iya. Nanti nyusul tuh, dibalik aja. Oh iya. Kan gitu ya. Ya, dibalik aja tuh. Nanti kalau aplikasi sudah jadi ya activity sama sequence ngikutin aplikasi. Kebetulan pernah lagi kami bikin kemarin mata kuliah arsitektur kalau nggak salah. Itu kan bikin aplikasinya dulu, baru kami bikin use case sama activity use sequence-nya itu baca aplikasi itu. Ya bisa seperti itu. Tapi kalau yang ideal, yang benar, rancangannya dulu. Rencana dulu. Nah ya, bikin pusing kemarin tuh sih pas dari aplikasinya harus ada fitur ini, tapi kami bingung di sequence itu gimana sih bikin ini bisa apa sih yang bikin kemarin tuh pas ada alurnya tuh, nah pas di sequence tuh
agak lumayan susah diputar-balikan gitu. Ya, ya, Kayak ya. kalau misalnya Jadi ada yang harus kembali lagi ke iya awal. harus kembali ke awal tuh yang Nah, bingung sih kalau ya, bikin aplikasi mungkin gitu. kalau itu kita kasih ke AI, dia paham, Paham ya. paham dia pasti. Tapi itu tadi ya, kalau pertanyaan seperti tadi, apakah yang perancangan-perancangan itu bisa kita buatkan aplikasinya? Mungkin bisa, tapi kalau jadi apa namanya, prosesnya mungkin akan terhambat kalau tidak sinkron Iya, antara semua diagram itu. iya. Belum digabung dengan ERD-nya nanti untuk database misalnya Iya. gitu ya. Nah, seperti itu. Karena PRD yang saya lihat selama ini itu berupa narasi yang ditunjukkan, termasuk di tutorial-tutorial tuh bikin PRD itu, ya dia pakai misalnya di apa ChatGPT misalnya, buatkan PRD untuk ini. Nah, itu semua tuh langsung tuh ke bawah. Tapi kita ngerti konsep dulu di awal kan, Iya. apa yang mau kita buat. Nah, kemudian PRD-nya diedit, nah baru PRD ini yang kita serahkan ke pipe coding. Nah, kalau seperti itu tuh lebih apa namanya lebih tepat ke apa yang kita inginkan. Nah, tapi kalau pertanyaan spesifik misalnya nih ya, karena TA yang ada yang perancangan dibikinkan aplikasinya. Iya. Saya paham arahnya nih. Saya paham arahnya, karena itu melanjutkan penelitian berikutnya ya, dibikinkan aplikasinya. Mungkin akan perlu penyesuaian. Nah gitu. Lihat dulu nih yang mau kita bikin aplikasi ini perancangannya seperti apa. Iya. Kalau ternyata ada yang miss di situ ya harus bikinkan dulu supaya dia nge-link, supaya dia nyambung gitu. Jangan sampai nggak sinkron, nanti AI-nya malah pusing. Nanti dikasih, sebenarnya dia nggak pusing ya, yang pusing kan kita ya. Iya. Nah dia akan kasih rekomendasi tetap harusnya begini. Berdasarkan apa dia taunya? Berdasarkan dari orang yang pernah nanya juga sebelumnya masalah seperti itu. Ya seperti itu. Baguslah kalau mau mengembangkan. Tapi selalu dasarnya, maka di kampus kita kan diajarin tuh dari semester pertama algoritma pemrograman. Dasarnya nih, konsep dasar. Masuk yang kedua, semester 2 ada pemrograman dasar. Kalau di SI lo ya, sekalian promosi kita. SI semua. Nah, ya kan? Ada pemrograman dasar sama mata kuliah database, sistem basis data. Oh itu base sekali, itu dasar sekali. Masuk semester 3 ada pemrograman web. Kita udah di semester 2 udah ngerti basis data, karena web itu sudah pakai basis data nanti gitu kan. Pemrograman dasar sudah, algoritmanya sudah ngerti juga. Nah, masuk semester 4 ada PBO, entah nanti bahasa apa yang dipakai, biasanya pakai database juga. Nah, kan meningkat tuh. Nanti framework dasarnya adalah OOP. Jadi kita tuh sudah berjenjang seperti itu tuh di prodi kita khususnya ya, prodi sistem informasi itu kurikulumnya sudah disusun supaya step by step kayak gitu. Nah harapannya nanti terakhir sudah kalau perlu bikin TA, kalau bikin pemrograman program ya yang dibikin misalnya sudah pakai framework, jangan pakai natif lagi. Maunya gitu ya. Nah itu kalian tuh nanti tuh tugasnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi sudah kurikulumnya disusun secara bertahap. Nah itu memudahkan mahasiswa. Ditambah nanti dengan misalnya dengan melakukan vibe coding, ya semakin paham harusnya. Kalau untuk iseng aja sih Pak. Kalau untuk tugas saya vibe coding tuh nggak dipermasalahkan atau gimana? Misalnya tugas akhir bikin program sistem pakai vibe coding, sah-sah aja ya Pak? Atau gimana? Asal yang penting lulus sidang sih. Kayak pertanyaannya ini kayaknya mewakili banget untuk semua mahasiswa. Iya. Oke ya. Saya jawab dari sisi yang saya ketahui ya. Tugas akhir itu kan bentuknya penelitian ya. Bentuknya penelitian. Kemudian kita kaitkan dengan vibe coding. Kita ke penelitiannya dulu. Penelitian itu dilakukan ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah latar belakang masalah. Pertama itu dulu. Latar belakang masalahnya sudah masuk ke tahap penelitiannya. Tapi latar belakang itu, masalah itu lahirnya dari masalah kehidupan biasanya. Ini saya ngutip aja ya, yang pernah saya simak dan saya baca materi dari Prof. Romi Satria Wahono. Itu slide beliau tuh sampai 400 video beliau ada, dicari aja. Beliau adalah founder dari dulu ilmukomputer.com yang ngasih CD dulu, semuanya ada dokumen-dokumen tentang komputer, tulis-tulisan. Itu dikasih gratis itu. Ya, beliau itu yang bikin itu. Nah, beliau ini ngajar nih. Kebetulan videonya ada tuh metodologi penelitian. Jadi latar belakang masalah lahirnya dari masalah kehidupan.
Iya. ditarik ke latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini dicari masalahnya masalah penelitian. Jadi topik ini sudah ada atau belum orang yang meneliti? Pasti sudah ada. Iya. Nah, nanti kita tinggal ambil apa kaitannya dengan penelitian kita, relevansinya apa. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian spesifik tuh yang mau kita selesaikan ini masalahnya apa? Ini yang jadi kuncinya nih, masalah yang diselesaikan itu apa? Iya. Satu ya. Kemudian kita harus nyusun rumusan masalah. Tentu masalahnya itu masalah penelitian nih, sudah bukan masalah itu lagi. Iya. Karena masalah kehidupan tadi itu dibawa ke penelitian. Sudah dicari-cari nih yang relevannya apa gitu ya, ketemu dah rumusan masalah kita tentukan apa. Nah, di situ pada saat kita melihat masalah, kita tuh sudah punya bayangan. Kita pengen menyelesaikan, kan gitu ya. Iya, sudah. Nah, kalau yang bikin aplikasi, mesti bayangan tuh gini. Kalau masalah ini akan bisa diselesaikan kalau saya bikin aplikasi ini. Iya. Nah, itu namanya hipotesis. Hipotesis itu tuh apa ya? Kesimpulan sementara, belum dibuktikan. Iya. Kita lihat masalah nih. Kayaknya bisa diselesaikan kalau kita bikin aplikasinya begini. Kayaknya. Kayaknya, Iya. itu hipotesis namanya. Iya. Nah, kita uji, bikin aplikasinya. Oke ya. Nah, bikin aplikasi kita belum bicara bikin aplikasinya ini boleh apa enggaknya pakai vibe coding. Iya. Ya. Kita selesaikan dulu konteks penelitiannya nih. Iya. Nah, bikin aplikasinya, kemudian diuji, benar nggak? Bisa menyelesaikan masalah. Bisa menyelesaikan masalah apa enggak? Nah, itu kata kuncinya. Iya. Yang namanya penelitian, kalau ternyata hipotesis kita benar, yang kita pikir tadi kayaknya nih pakai aplikasi, selesai ini masalah. Iya. Ternyata setelah dilakukan penelitian sampai dengan akhir, kesimpulannya ternyata betul. Entah dengan cara kuesioner misalnya ditanyakan apakah ini memang membantu pada objek penelitian misalnya ya, Iya. atau secara rumus misalnya menggunakan data kuantitatif pakai hitungan-hitungan, ternyata betul membantu. Iya. Gitu ya. Iya. Berarti hipotesis kita benar terbukti. Nah, itulah hasil penelitiannya. Kalau dia terbukti, gitu ya, hasilnya ada tuh. Hasilnya apa? Hasilnya ya betul berhasil gitu, ya, sesuai maksudnya. Tapi gimana kalau misalnya nggak berhasil? Oh ternyata salah nih, kalau bikin aplikasi tambah ribet nih. Iya. Malah nggak dipakai. Malah nggak dipakai, malah jadi susah. Iya. Misalnya, itu menunjukkan hipotesis kita tidak benar. Terus penelitiannya berhasil apa enggak? Pertanyaan saya. Hipotesisnya aja sih yang nggak bisa dijawab, Pak. Hah? Penelitiannya Kayaknya- berhasil apa enggak? Kalau tujuannya buat membenarkan menyelesaikan masalah enggak sih. Nah, di penelitian itu apapun hasilnya, hipotesis kita misalnya Iya, tidak. tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan kenyataan nih. Hasil penelitian kita menunjukkan ternyata bikin aplikasi nggak menyelesaikan masalah. Ya, penelitiannya selesai, Selesai. sudah selesai itu. Tapi tidak berhasil karena tidak sesuai dengan hipotesis. Iya. Oh ternyata, nah hasil penelitian itu sudah cukup sampai situ. Bahwa ternyata kalau dibikin aplikasi untuk masalah ini nggak menyelesaikan masalah. Itulah hasil penelitiannya. Penelitiannya selesai, walaupun tidak berhasil tuh dengan cara itu. Tapi penelitiannya selesai. Nah jadi ketika kita bikin TA itu bukan berarti harus nilainya bagus. Oh 80%, 70% misalnya menyatakan setuju dan ini membantu misalnya. Nggak mesti harus gitu. Tiba-tiba ada yang wah jelek banget nih aplikasi misalnya gitu ya. Iya. Itu hasil penelitian. Selesai, bisa disidangkan itu. Bahwa ternyata ini kesalahan ya Iya. di pemahaman mahasiswa dan mungkin juga beberapa dosen. Bahwa penelitian itu tidak mesti harus hipotesisnya sesuai. Karena kita mau membuktikan benar apa enggak nih. Dengan dibantu pakai aplikasi selesai apa enggak masalahnya? Ternyata enggak selesai, ya itu hasilnya. Selesai itu penelitiannya. Bahwa kalau dia tidak selesai dengan aplikasi itu, ya inilah hasilnya. Ternyata aplikasi ini kalau kita buatkan tidak membantu, berarti ada lagi sesuatu mungkin ada sesuatu yang kurang nih dari aplikasi itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, balik ya ke pertanyaannya. Iya. Nah, untuk bikin aplikasinya itu tadi apakah boleh pakai vibe coding? Saya terbuka saja menyampaikan bahwa dari referensi yang saya dapat ya, terutama dari yang disampaikan oleh Prof. Romi Satria Wahono, dari materi beliau juga saya baca bahwa aplikasi yang kita buat itu dalam rangkaian penelitian itu adalah test bed namanya, bukan hasil. Test bed itu buat menguji aja.
Kan analisis kita bikin aplikasi, Iya. selesai itu masalah. Ternyata setelah kita buat, iya menyelesaikan masalah. Hasil penelitiannya apa? Iya, masalahnya selesai dengan aplikasi. Begitu. Ah, Bukan aplikasinya. Aplikasi ini kontribusinya kepada masyarakat, kepada pengguna yang jadi objek itu. iya. Nah, jadi sebetulnya apapun cara yang kita gunakan, tidak ada masalah. Karena dalam TA itu nanti silakan dikonfirmasi lagi ya. Karena setahu saya, terutama di SI ya, Iya. tidak ada form penilaian apakah aplikasi itu dibuat sendiri atau tidak, atau dibantu AI atau tidak, itu tidak ada. Yang Iya ada sih. tuh identifikasi masalah, Ah. terus penggunaan referensi, cara argumentasi, kemudian struktur penulisan, Iya. ini banyak salahnya apa enggak gitu. Kemudian kemampuan dalam menjawab, presentasi gimana, itu yang dinilai. Nggak ada di situ aplikasinya dinilai berapa gitu, nggak ada. Kenapa? Karena kita punya dua nih kan, ada yang perancangan, ada yang ya enterprise sama database programming ya. Iya. Sebenarnya nih nanti mungkin akan dilebur tuh, nggak ada lagi peminatan kemungkinan. Oh, iya. Jadi satu, jadi semuanya dikasih tuh, enterprise programming dikasih, database programming juga dikasih. Jadi nanti supaya sama, cara penilaiannya supaya sama. Nah, seperti itu. Karena konteksnya berbeda nih. Kalau database programming, TA-nya harus bikin aplikasi. Iya. Bikin aplikasi itu lebih berat Iya, Pak. daripada hanya sampai perancangan, iya kan? Sedangkan penilaian untuk aplikasi itu tidak ada. Nah, Iya. gitu. Jadi selamatlah kalian ini. Iya, Gitu ya. Pak. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Jadi apakah boleh apa enggak pertanyaannya kan? Pipe coding untuk menyelesaikan TA. Iya. Saya pribadi justru kalau nggak punya kemampuan coding yang cukup untuk bikin sendiri, ya silakan gunakan pipe coding. Kalau saya seperti itu. Karena TA itu adalah bentuk penelitian. Iya. Sedangkan penelitian ini untuk membuktikan hipotesis. Kembali lagi ke situ tuh. Iya. Ya. Hipotesisnya ini untuk bisa dibuktikan perlu program. Ya programnya terserah aja gimana. Gitu. Karena hasil akhirnya adalah benar nggak hipotesis kita bahwa dengan bantuan aplikasi bisa selesai masalah orang, masalah di objek. Oh ternyata tidak menyelesaikan. Saya contohkan sebuah ini ya, ini kejadian nyata. Iya. Ada sebuah toko sembako lah, tapi itu semakin lama semakin besar ya. Oh, iya. Beliau nggak pakai aplikasi sama sekali, jadi pakai ingatan aja tuh, bahkan nggak ada nota. Nggak ada data. Jadi kalau orang beli banyak barang itu ditulisnya itu disobekan ini apa, kotak-kotak kardus, kardus. kertas yang pokoknya bekas-bekas gitu lah. Iya. Ditulis itu aja tuh. Nih si ibu misalnya ada beli gula berapa kilo dan seterusnya, itu ditulis itu sama harga-harganya. Terus hitung pakai kalkulator. Nah, konteks itu ya satu. Kemudian yang kedua, tiba-tiba si ibu nih ngomong nih, kebetulan saya ada di situ. Tiba-tiba ibu nih bilang, tambah lagi tuh, itu anak saya tadi ngambil apa tuh, minuman gelasan tuh loh. Ya, anak-anak sekarang tuh apa jelly atau apa gitu ya. Iya. Anak saya ngambil itu tuh tadi tuh tambahin. Terus kata yang jual apa bilangnya? Nggak usah aja, biar aja. Nah, sudah kan seperti itu ya. Ini tergantung kebiasaan sih dari penjual ya. Iya. Nah, beliau ini kan memang punya jiwa sosial gitu. Nah, yang seperti itu nggak usah dihitung dia. Jadi cepat tuh, prosesnya cepat. Kemudian beliau ini berubah. Ditawarin orang kalau nggak salah itu bikin pakai aplikasi, jadi seperti sudah mulai jadi minimarket yang pakai scan barcode kalau dulu ya. Iya. Nah, justru jadi lambat. Jadi lambat prosesnya. Kenapa harus diinikan? Ini pengalaman beliau ya. Iya. Dan itu nggak sampai setengah tahun, akhirnya nggak dipakai lagi. Jualan seperti biasa lagi. Iya. Kenapa? Karena di satu sisi, kalau sebelumnya dia nggak pakai itu, beliau masih bisa sosial. Iya. Yang tadi, yang minuman, nggak usah aja katanya gitu. Biar aja dikasih. Kalau pakai aplikasi nggak bisa. Nanti kalau dihitung, hilang itu barang. Iya. Di penjualannya tidak ada, tapi barangnya tidak ada. Iya, benar. Nah, seperti itu. Itu
Tapi itu tergantung ya, karena kita lihat kan minimarket sekarang juga banyak seperti mart itu kan, justru pakai aplikasi. Nah itu sebenarnya untuk transparansi aja, transparansi ke kita dan ke atasannya, ke manajernya biasanya. Gitu. Nah pada konteks seperti itu coba bayangkan ya, nggak dipakai sama beliau. Ini pakai aplikasi nih, malah nggak dipakai. Nah seperti itu ya. Jadi itu tergantung dari orangnya. Ya mungkin yang beliau butuhkan itu adalah kecepatan transaksi. Saya pengalaman juga di mart itu lama. Belum yang kayak gininya nih nyekan ini lama banget nih. Nggak mau nih. Nah seperti itu. Nah beliaunya nggak mau kayaknya seperti itu. Jadi ya udahlah nggak usah lagi dipakai. Itu nggak sampai setengah tahun bahkan nggak dipakai. Jadi masing-masing punya preferensi, gitu ya. Termasuk mahasiswa. Gaya ngoding itu beda-beda. Ada yang 100% disuruh AI aja, gitu ya. Iya Pak. Cuman harus dirubah. Kalau saya menyarankan vibe coding itu cobalah, gitu ya, untuk membantu. Nah kemudian untuk kita belajar, gitu ya. Bukan kalian chat di web. Buatkan saya ini, misalnya nanti kalian copy terus kalian itu bukan ya vibe coding juga, tapi levelnya itu rumit sekali cara kita seperti itu. Pakai vibe coding aja yang langsung integrasi dengan code editor, bahkan dia bisa baca folder kita, dia bisa bikinkan database seperti itu. Ya kenapa nggak dimanfaatkan? Gitu. Tapi sambil dipelajari, itu kembali ke niat mahasiswa dan siapapun yang mau belajar coding. Ya itu alat saja untuk membantu, pemahamannya tetap di kita. Kalau kita percuma, kalau menurut saya percuma kita bikin aplikasi bagaimanapun bagusnya tapi kita nggak ngerti apa-apa. Keluar nanti Eskom diminta orang bikin, gak usah jauh-jauh lah, tolong buatkan aplikasi untuk membedakan mana bilangan ganjil, bilangan genap. Sampai nggak tahu gimana coba. Saya tanya nih, gimana coba? Nah, seperti itu ya. Kalau sampai itu aja nggak ngerti, bagaimana coba? Padahal Eskom lo sudah. Berat kita nih Eskom ini. Kenapa? Eskom itu dianggap bisa semua. Nanti HP rusak diminta kita juga. Padahal kita nggak belajar itu gitu. Nah, seperti itu. Sel. Udah berapa tahun kita nih podcastnya? Lama banget kayaknya. Baru setengah tahun Pak. Oke. Nah tadi Pak pertanyaan ada di awal dia sempat Bapak sentilan tentang yang masalah keamanan, ada contohnya tuh masalah keamanan dari vibe coding tuh. Nah Bapak ini sudah mulai di akhir nih dan bisa kita jalankan di tahap awal. Dari sisi keamanan ya, ini pada konteks kalau kita nanti akan gunakan untuk bekerja misalnya, untuk menghasilkan sesuatu yang nanti dapat sesuatu dari orang lain, misalnya dapat bayaran gitu ya, atau kita jual aplikasi misalnya kayak gitu. Itu perlu diperhatikan, apalagi yang sifatnya online. Pertama dari sisi login, yang kedua dari sisi mengamankan database dan sebagainya. Karena itu sudah banyak sekali kejadian. Dari hasil vibe coding, bangga sekali, ada perusahaan kecil, UMKM lah misalnya yang minta dibuatkan, ternyata 2-3 tahun berikutnya malah jebol. Nah, ini jebol pertama sudah merugikan. Jebol, data sudah diambil orang, misalnya gitu ya. Nah, yang kedua akan mengeluarkan biaya itu. Kenapa? Kita akan, kalau kita minta AI ya, AI untuk memperbaiki. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita minta AI mengerjakan sesuatu, dia nyimpan. Jadi aplikasi kita itu sebetulnya dia udah tahu tingkat keamanannya seperti apa dan sebagainya. Udah tahu ya. Tapi kan dia simpan nih, aman gitu ya. Nah, pada saat aplikasi kita ini bermasalah misalnya dari sisi keamanan, kita akan kasih ke AI lagi. Tolong perbaiki. Bisa jadi dia nggak bisa perbaiki kalau kita punya struktur yang rumit misalnya dan sebagainya. Nah, pasti kita nanti akan meng-hire orang juga ujung-ujungnya, programmer yang biasa. Ya, seperti itu. Nah, ini ya banyak ya kalau kita dari sisi keamanan itu, bukan hanya keamanan dari sisi login, tapi data yang terutama. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika
tergantung konteksnya ya. Kita ini Iya. mau bikin aplikasi, kalau hanya sekedar untuk tugas misalnya, ya mungkin kita masih bisa skip lah keamanan dalam dalam hal aplikasi yang sifatnya tidak menyimpan data-data sensitif, itu Iya. nggak masalah. Walaupun itu tugas mata kuliah, kalau dia data itu sensitif sifatnya, tetap harus dipikirkan tingkat keamanannya. Karena ketika kita bikin aplikasi web coding, ya dia kan ngasih yang standar. Ya. Kalau kita nggak ngasih dia perintah yang levelnya tinggi, kayak gitu. Nah masalahnya level tinggi itu biasanya untuk yang berbayar, Iya. biasanya Iya. nggak yang, ya kalau level-level gratisan itu ada loginnya. Ya seperti saya bikin tuh ya, satu halaman aja kok dia bikin kan bisa dijebol. Iya. Dalam satu file index PHP, dia taruh di situ passwordnya. Ya kan, ya bisa lah langsung ketahuan. Kalau orang bisa baca source code itu kan sudah Iya. bisa ketahuan passwordnya apa. Nah seperti itu. Jadi tingkat keamanan tuh kalau dalam konteks nanti eh, skalanya agak besar gitu, untuk orang lain yang sifatnya di online kan, itu perlu dipertimbangkan. Artinya apa? Balik lagi, pemahaman kita terhadap pemrograman itu penting. Nah, sekali lagi di kampus kita itu diajarin Iya. dari awal step by step seperti itu. Yang sistemik. Makanya, Iya. dan kita kuliah beneran, benar-benar Bener kuliah. kuliah. Nggak ada istilahnya nggak ada masuk tiba-tiba daftar hadir diisi semua tiba-tiba lulus, nggak ada. Iya. Tiba ada jasa. Jadi tergantung mahasiswanya aja lagi nanti. Ya, semua peluang sudah terbuka. Alat yang bisa digunakan terbuka luas juga, terutama dengan adanya type coding itu untuk membantu. Ya, kita sudah dapat pemahamannya Iya. di perkuliahan, kemudian kita tinggal terapkan, misalnya seperti itu. Harus terus belajar. Siap. Nah, nggak terasa nih Pak. Sudah di penutup aja nih Pak. Sebagai penutup Pak, sebaiknya gimana sih mahasiswa ini menyikapi web coding? Sebenarnya kesimpulannya dari awal tadi sih. Iya, sudah ya. Ya, gunakan vibe coding itu sesuai dengan proporsional. Jadi kalau yang dituntut itu adalah pemahaman, maka pahami gitu. Kalau yang dituntut adalah hasil, pahami juga supaya bisa menghasilkan yang maksimal. Jadi kembali tetap kepada pemahaman tentang pemrograman yang harus dikuatkan gitu. If dan else itu paling nggak harus paham lah, Iya, gitu. Jadi konsep dasar dari pemrograman itu harus kita pahami. Kalau nggak, ya kasihan nanti ke depannya. Seperti saya sebutkan tadi, kita nanti bergelar Eskom, orang anggapnya itu kita bisa semua. Iya. Nah seperti itu. Jadi supaya nggak malu lah, karena itu akan kembali kepada yang menyandang gelar itu sendiri. Kampus gimana, akan terikut juga nggak? Awalnya akan terikut, tapi kalau orang nanti baca kurikulum, misalnya kurikulum sudah mendukung untuk itu, misalnya, ya kembali ke mahasiswanya lagi akhirnya. Jadi untuk menyikapi vibe coding, ya gunakan secara proporsional. Gunakan untuk belajar, gunakan untuk bekerja, dengan memperhatikan berbagai hal yang perlu dipertimbangkan seperti faktor keamanan, terus fitur-fitur yang diperlukan saja yang kita buat gitu menggunakan PRD tadi. Saya kira itu sih. Ya, saya tidak menyuruh supaya coding konvensional, tapi saya juga tidak nyuruh pipe coding aja gitu kan. Silakan dikombin keduanya dengan pemahaman. Nanti dengan pipe coding hasilnya akan bagus. Kalau belum paham, maka oke, pipe coding, pelajari itu isinya gimana. Nah, coding-codingnya dipelajari. Saya banyak belajar dari pipe coding. Kenapa? Karena saya melihat ada kode-kode baru yang bahkan logika-logika baru yang dibuat oleh AI itu. Seperti itu. Jadi misalnya saya memecahkan satu masalah itu perlu 4-5 langkah. Misalnya ya. Iya, biasanya. Nah, dengan pipe coding ternyata dia bisa 2 langkah aja, hasilnya sama. Di situ kan kita dapat pemahaman baru. Oh, ternyata caranya ada nih, seperti ini yang bisa lebih cepat.
Lebih bagus ya. dan lebih bagus. Nah, itu kan Oke. kalau di algoritma mana penyelesaian yang paling pendek itu yang paling bagus. Iya. Daripada kita ke Banjarmasin pakai pesawat, kira-kira lebih cepat mana kira-kira sampainya? Kita pakai pesawat, pakai travel, atau kita lewat sungai? Pesawat sih. Belum tentu. Pesawat Dari sini Iya, Pak. dari Palangkaraya ke Banjarmasin berapa jam? Rata-rata ya, rata-rata 3,5 sih. anggap 4 jam ya. 4 ya. Kalau kita pakai pesawat, 1 jam di udara, setengah jam di udara. Lamanya setengah jam di udara ya. Iya, lamanya di Lamanya di mana? bandara. Lamanya di ruang tunggu ya. Iya, Kan? ruang tunggu. 1,5 jam nunggu. Iya. Nanti kalau sudah mendarat nunggu bagasi lagi. Iya, benar. Kemudian baru naik travel juga ujung-ujung atau mobil sampai Iya. ke rumah ya kan. Jadi mau bilang. Nah itu dia. Nah yang paling cepat itu bisa tuh kita minta bantu gimana caranya nih menyelesaikan masalahnya misalnya gitu. Tapi kita sudah ngerti konsep. Nah seperti itu. Jangan anti juga. Gunakan, manfaatkan. Kalau tidak menggunakan AI nanti akan tertinggal. Iya. Perusahaan sekali di pertanyaan awal ya, perusahaan itu mulai melirik orang-orang yang ngerti coding sekaligus bisa menggunakan AI. Kenapa? Karena untuk kecepatan pekerjaan dibantu AI bisa. Iya. Nah, hal-hal kecil misalnya AI suruh gitu. Nah, kita ini ngurusi yang bagian yang kompleksnya. Iya. Karena AI kalau dia masih pakai mesin yang dikasih ke kita yang versi gratisan itu kan nggak bisa full. Ya, kecuali kita bikin AI sendiri. Maksudnya menggunakan AI yang sudah ada seperti pakai lama, kemudian modelnya kita kasih dari Google itu kan ada yang gratis tuh yang Gemma dan sebagainya. Saya sudah mulai mempelajari. Harusnya kampus kita juga bikin. Kita punya AI sendiri yang bisa kita pakai buat coding. Nanti kita bikin API-nya misalnya gitu. Iya. Bisa kok. Bisa. Sebenarnya iya. Saya sudah tanya-tanya ke AI juga gimana caranya ya diinstal. Cuma ya servernya harus spesifikasinya tinggi dan kita belum punya. Nah, itu mudah-mudahan sebentar lagi ada. Sebentar lagi ya. Ya, mudah-mudahan. 16 ada Ya. ada Oke. AI sendiri. Ya, kan enak ya kalau kita misalnya tanya Iya. jawab pakai AI aja chatbot misalnya dulu. Sementara lah gitu misalnya. Kan bagus tuh, menarik tuh. Iya. Atau jadi judul TRT boleh. Iya, Pak. Sebagai saya sudah ceritakan bahwa saya menggunakan AI untuk klip Iya. video, ya kan? Iya. Nah, untuk klip video, dia bisa cari momen-momennya gitu. Hmm. Nah, itu AI-nya versi online. Nah, kalau kita untuk di lingkungan kampus bisa taruh di server kita, kan kita punya server tuh. Taruh di situ khusus buat AI satu yang bisa kita gunakan di lingkungan kampus misalnya. Iya. Jadi ketika ada di lingkungan kampus, kita bisa minta AI itu untuk bantu ngoding. Iya. Karena seperti Gemma, Open Code itu bisa diinstal secara lokal. Nah, jadi nggak perlu connect internet, kita asal terkoneksi ke jaringan dalam kampus aja Iya. bisa. Tanpa batasan kuota malahan. Nah, kayak gitu. Kalau yang versi online Iya. kan dibatasi. Iya, benar. Nah, seperti itu. Gak sabar apa itu. Kapan ya? Ya nggak tahu sih. Keburu lulus, Pak. Dengar-dengar Bapak ada rencana bikin pelatihan buat web coding ya, Pak? Oh, bisa. Bukan pelatihan sebetulnya. Saya pengen bikin tutorial aja Oh, di channel YouTube. Pengen bikin tutorial dari awal. Jadi pengen ya. Ini Iya. belum nih. Saya belum bikin konsep secara tertulisnya belum. Pengen tuh. Jadi gimana caranya sih web coding, terutama yang ditanyakan tadi tuh, itu sudah masuk dalam ini saya. Gimana caranya misalnya untuk bikin aplikasi yang sudah jelas nih Iya. rancangannya. Itu Iya. tadi tuh. Sebenarnya itu sudah masuk dalam saya itu. Pemikiran saya itu. Nanti misalnya ambil satu judul lah di Purpose, ambil satu dari Purpose Iya. yang perancangan. Iya. Nah, gimana nih kita rubah menjadi PRD? PRD-nya ini nanti yang kita minta ke AI dalam bentuk web coding. Nanti jadinya seperti apa? Nanti kita bandingkan, kalau maunya saya itu gitu. Bandingkan antara rancangan yang dibuatnya seperti ini gitu, nah yang dihasilkan oleh AI seperti ini. Maunya itu saya seperti itu. Kemudian ada juga misalnya studi kasus membuat apa gitu, yang murni belum ada rancangannya. Nah, pengennya seperti itu secara bertahap, pakai mungkin beberapa episode gitu. Bahkan kalau saya kan sukanya tanpa editing, no cut, no edit,
kalau Iya. saya. Biasanya di rekaman kuliah saya kan gitu ya. Iya. Pokoknya apa yang saya sampaikan, ya itulah terjadi error ya itu. Dan itu memang harus tunjukkan error itu supaya itu bukan belajar. Bukan belajar yang errornya itu. Nah, seperti itu. Maunya sih seperti itu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa saya publikasi. Kami menunggu Pak itu. Oke. Tunggu ya. Nanti mungkin ada apa tayangan perdana premier nanti Iya. ya. Bisa jadi. Oke. Oke, baik. Nah, dengan begitu terima kasih Pak sudah di penghujung podcast kita. Ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih Pak sudah mau berbagi ilmu bersama kami. Ya, saya sampaikan terima kasih juga atas undangannya ya dari teman-teman mahasiswa. Ini saya disclaimer-nya di akhir ya. Biasanya disclaimer itu di depan. Iya. Bahwa saya bukan ahli, saya hanya membagi pengetahuan saja apa yang saya ketahui dan berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Ada beberapa hal tadi yang saya tidak bisa jawab, yang saya tidak tahu jawabannya. Kapan mulainya pairing saya nggak tahu. Ya, yang memulai itu siapa itu saya nggak tahu. Ya itulah keterbatasan saya. Yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman yang saya sampaikan itu, kemudian berdasarkan apa yang terjadi pada kenyataannya seperti apa gitu ya. Dan kita harus bersiap-siap. Ya, terkait dengan AI ini kalau tertinggal ya udah kasihan nanti. Ya, jadi harus tetap belajar. Seperti itu ya. Iya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, demikian pembahasan coding kita bersama Pak Muhammad Irfan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di Ngopi Bar selanjutnya. Audio Jungle.